Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita yang ini berjudul Akar Kerusuhan Tim-Tim, sebuah kristologi Qur'ani, diuraikan oleh Haji Simon Aliasir. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi penindasan dan sampai agama itu kepunyaan Allah semata-mata. Tetapi jika mereka berhenti, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap kaum penindas. Kita berharap kerusuhan tim-tim tidak berlanjut dan tidak terulang. Umat Islam sebagai mayoritas di negeri ini hendaknya tetap komitmen dan konsisten terhadap cita-cita proklamasi dengan menjaga keutuhan dan keamanan wilayah dan akidah umat sebagaimana diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, dan berperanglah di jalan Allah melawan mereka yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melanggar batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melanggar batas. Di tempat atau di surat lain Allah berfirman, dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi penindasan dan sampai agama itu kepunyaan Allah semata-mata. Tetapi jika mereka berhenti, maka tidak ada permusuhan lagi terkecuali terhadap kaum penindas. Kemudian di lain surat dan di lain ayat Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan sekiranya tidak ada tangkisan Allah terhadap sebagian manusia oleh sebagian yang lain, niscaya akan ditumbangkan biara-biara, gereja-gereja dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak diingat nama Allah. Dan sesungguhnya Allah akan menolong orang yang menolong Dia. Sesungguhnya Allah itu yang maha kuat, yang maha perkasa. Surat 22 ayat 40. Saya ulangi lagi, surat 22 yaitu surat Al-Hajj ayatnya 40. Yang dimaksud wayakunadinu ilahi, sampai agama itu kepunyaan Allah semata-mata, ialah kebebasan beragama. Bukan hanya bebas beragama Islam, tetapi juga agama-agama lain. Maka umat Islam diperintahkan agar menjaga kesucian dan melindungi tempat-tempat suci seperti biara, gereja, sinagog, masjid, dan lain sebagainya. Jadi umat Islam tidak hanya diwajibkan untuk melindungi masjid saja, tetapi juga tempat-tempat ibadat agama lain, inklusif ritual atau ibadat dan syiar-syiarnya.
ajaran demikian tidak dikenal oleh umat Kristen, baik yang Katolik maupun yang Protestan. Pemimpin Katolik tertinggi di tim Uskup Carlos Filipi Ximenes Belo dalam wawancara dengan wartawan majalah Gatra antara lain menyatakan, saya sendiri misalnya masih ingin dan sudah pernah saya usulkan agar tim-tim dijadikan daerah khusus Katolik. Biarlah mereka atau pemerintah atur. Tetapi itu pun ditolak. Siaran pers Keuskupan Dili 4 Oktober 1995 membantah wawancara itu. Yang dimaksud Belo adalah masyarakat khusus di mana pemeluk Katolik predominan, di mana juga ada orang yang beragama Protestan dan Islam. Akan tetapi perhatian khusus harus diberikan kepada identitas religius, historis, dan kultural rakyat tim-tim. Republika 6 Oktober 1995. Suatu keinginan dan usulan yang aneh. Wajar dan tepatlah jika para petinggi kita membantah keras jika keinginan dan usulan Belo yang telah direvisi Frans Seda, penasehat KWI itu dipenuhi bukan hanya mengacau integritas nasional, tetapi juga berarti mundur 1000 tahun karena harus menghidupkan semboyan eius regio, ewis regio. Siapa punya wilayah, dialah punya agama yang sudah out of date dan tenggelam dalam sejarah. Lebih runyam lagi jika keinginan massa Katolik tim-tim di Maliana agar sila pertama Pancasila dihapus atau tidak diberlakukan di Maliana. Dari kasus ini kita mendapat petunjuk siapakah sebenarnya umat Kristen itu. Mereka mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus, tetapi sebenarnya adalah pengikut Paulus sang penentang Yesus Kristus. Pauluslah si Dajjal yang dinubuatkan oleh Yesus Kristus. Salah satu ciri Dajjal ialah mempertuhan Yesus Kristus. Padahal Yesus Kristus justru mengutuk mereka yang mempertuhan dirinya. Surat 5 ayat 72 sampai 73. Pesan nubuatnya tentang Dajjal dan nabi palsu berbunyi, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kitab Matius pasal 7 ayat 15 dan ayat 16. Buahnya adalah dogma tentang ketuhanan
Tuhanan Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus berwasiat, bukan setiap orang yang beserta, saya ulangi lagi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikianlah kita akhirkan sekian dulu kajian kita ini. Kita sambung pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.